Ya, halo Sobat Melek Trading, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan memang sudah lama sekali ya juga saya tidak buat konten di channel YouTube ini. Dan sebelum saya coba membuat konten mengenai prediksi dan analisa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk Sobat Melek Trading yang menjalankan ibadah tersebut. Baik, nah seperti biasa saya akan coba membuat prediksi dan analisa untuk beberapa pair di market pada perdagangan market di hari ini 15 Maret 2024 ya. Dan pertama, saya akan coba melihat dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental dari masing-masing pair tersebut. Yang pertama, saya akan coba prediksi dan analisa untuk pergerakan market gold atau emas ya. Baik. Nah, kita tahu emas sudah berhasil menyentuh level tertinggi sepanjang sejarahnya atau all time high-nya yaitu di level 2195 ya, seperti itu. Nah, setelah menyentuh level tersebut, pergerakan emas masih enggan untuk jatuh terlalu jauh. Karena apa? Kita tahu dari sisi fundamental ada gejolak militer dan gejolak politik yang melanda saat ini, terutama kabar terbaru kemarin bahwa Ukraina sudah kembali menyerang Rusia, terutama untuk pangkalan bahan bakar minyaknya. Dan ini secara otomatis memicu kembali kekhawatiran akan terjadinya serangan balasan dari pihak Rusia. Yang pertama. Yang kedua, sentimen market yang berkembang saat ini di mana Bank Sentral Amerika yaitu The Fed diprediksi ya akan memulai memangkas tingkat suku bunganya itu di bulan Juni nanti ya. Nah, dua kejadian tersebutlah yang memicu kenapa pergerakan gold masih berada di level tren bullish-nya ya, seperti itu. Oke. Namun kita tahu juga ada beberapa juga rilis data ekonomi Amerika baik dari tingkat inflasi, lalu tingkat pengangguran dan data-data ekonomi lainnya juga mendukung ya untuk pergerakan emas ini meskipun turun ya, tapi tidak terlalu jauh karena dua sentimen yang tadi sudah saya katakan masih berpeluang untuk mempertahankan kenaikan emas. Oke, baik. Dari sisi teknikal ya, saya di sini sudah buat mapping ya. Di sini level yang saya prediksi ya akan disentuh ini karena kalau kita perhatikan selama 2 hari ke belakang, level ini agak sulit untuk di break. Jadi besar sekali peluangnya apabila level ini kembali disentuh akan sangat berpeluang untuk membuat pergerakan market emas cukup volatile ya. Yang pertama, saya lihat di sini ada area sell di level 2170 sampai dengan level 2175. Itu bisa antisipasi untuk sobat melek trading entry posisi sell dengan target profit 5 sampai dengan 7 poin ya atau 500 pips sampai dengan 700 pips seperti itu ya. Oke. Lalu bisa juga lebih dari yang tadi saya katakan, bisa sekitar 5 sampai dengan 10 juga bisa seperti itu, tapi tergantung dari equity dan trade plan dari sobat melek trading semua ya. Oke. Lalu untuk area buy-nya di sini saya melihat antisipasi untuk berada di area level 2140 sampai dengan level 2135 di mana level tersebut ya ini memang belum pernah disentuh di dalam pekan ini. Namun kalau saya prediksi apabila di hari ini akan ada level tersebut disentuh, maka pergerakan emas akan coba rebound atau akan coba reversal ya sebelum melanjutkan arah pergerakan selanjutnya ya. Jadi bisa saya katakan bahwa di hari ini tren pergerakan gold cenderung bearish ya. Oke, itu untuk prediksi dan analisa serta mapping chart untuk pergerakan gold. Oke, kita coba untuk prediksi di pair yang lainnya ya. Yang pertama selanjutnya adalah untuk pair GBP JPY ya. Oke, nah untuk GBP JPY di sini saya melihat bahwa pergerakan market ini akan coba eh, rebound atau akan coba naik ya, seperti itu. Dan saya prediksi level yang harus dicermati
apabila pergerakan market dia akan coba naik adalah di level 188.500 sampai dengan 188.000 ya. Lalu untuk entry posisi sell-nya ya sobat melek trading boleh juga antisipasi untuk di level 190.000 sampai dengan 189.500 seperti itu dari sisi teknikalnya. Oke. Nah, dari sisi fundamentalnya kita tahu bahwa Inggris ini belum memberikan clue secara jelas mengenai wacana pemangkasan tingkat suku bunga, namun dari rumors atau ekspektasi yang beredar saat ini adalah Bank Sentral Inggris akan mulai memangkas tingkat suku bunganya itu di bulan Juni nanti. Sebelumnya kita tahu bahwa diprediksi Bank Sentral Inggris atau Bank of England akan mulai memangkasnya jika Bank Sentral Amerika sudah melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Namun saat ini berbeda, itu yang menekan pergerakan pound sterling. Oke. Lalu untuk yen itu sendiri atau Jepang ya, kita tahu bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang hingga saat ini masih mempertahankan tingkat suku bunga rendahnya ya di minus 0,10% ya. Selain itu juga belum ada tanda-tanda dari Bank Sentral Jepang mengenai wacana kenaikan tingkat suku bunga ya. Dan satu lagi kekhawatiran yang melanda kondisi ekonomi Jepang yaitu sudah 2 kali berturut-turut rilis data GDP atau Gross Domestic Product Jepang ini negatif. Ini yang memicu kekhawatiran bahwa Jepang akan memasuki resesi. Namun kita tahu dengan ekonomi Jepang yang cukup kuat ya didukung juga dengan sektor ekspor teknologi yang cukup mumpuni, hal ini bisa dikatakan bahwa kekhawatiran tersebut bisa terpatahkan. Namun kita tahu bahwa yen sudah sempat menyentuh level terendah di level 150.800 ya. Kita tahu bahwa level terendah yen pernah menyentuh level 151.300 seperti itu. Ya, potensi untuk hari ini untuk mata uang cross rate yaitu GBP JPY atau pound sterling terhadap Japanese yen, saya prediksi akan melanjutkan kenaikan. Kenaikan dalam arti bahwa yen akan mulai menguat seperti itu ya. Oke, berarti pound sterlingnya melemah. Oke, baik. Jadi untuk pair GBP JPY. Oke, selanjutnya untuk di pair selanjutnya karena memang ada beberapa request dari sobat night trading untuk membahas pair-pair yang lain. Oke. Sekarang kita coba ke pair yang major rate yaitu Euro USD ya. Nah, untuk Euro USD di sini saya melihat bahwa tren pelemahan pada mata uang euro ini akan berlanjut. Karena apa? Secara fundamental, adanya informasi yang bersumber dari salah satu petinggi Bank Sentral Eropa yang berasal dari Yunani, di mana beliau memberikan informasi wacana Bank Sentral Eropa atau Euro Central Bank akan memangkas tingkat suku bunganya di tahun ini sebanyak 2 kali. Lalu beliau menambahkan bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan menjelang libur musim panas di tahun ini. Berarti diprediksi akan terjadi antara bulan Juni hingga bulan Juli mendatang ya. Hal ini yang semakin menekan pergerakan euro. Ditambah lagi kita tahu bahwa dolar Amerika ini sudah mulai bangkit dari level terendahnya karena sebelumnya berada di level 102.80-an, kini sudah berada di level 103.40-an seperti itu ya. Oke. Nah, untuk level teknikalnya di sini saya sudah mapping untuk area sell, antisipasi untuk berada di level 1.08500 sampai dengan 1.8800 itu boleh entry posisi sell dengan target 10 sampai dengan 30 poin untuk pergerakan
pound sterling ya, euro, sorry, pergerakan euro terhadap US dollar. Lalu untuk area buy-nya itu berada di level 1.08.000 sampai dengan 1.7800 ya. Dan trennya adalah bearish ya, seperti itu. Oke. Lalu ini untuk pergerakan euro USD ya, seperti itu. Jadi potensi pergerakan euro USD masih berpeluang akan melanjutkan pelemahannya untuk mata uang euro, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk mata uang pound sterling atau GBP USD ya. Baik. Nah, untuk GBP USD, kalau di sini saya melihat bahwa trennya masih akan bearish. Bearish dalam arti pelemahan pada mata uang pound sterling, saya prediksi masih akan berlanjut pada perdagangan market di hari ini. Ya, karena apa? Kita tahu tadi sudah saya informasikan bahwa kondisi Bank Sentral Inggris ditambah lagi dengan informasi dari Eropa sedikit banyak akan berpengaruh atau berdampak terhadap pergerakan mata uang pound sterling. Karena apa? Kita tahu Inggris juga merupakan negara Eropa seperti itu. Oke. Nah, untuk level teknikalnya di sini saya prediksi area sell itu akan ada di level 1.27800 sampai dengan 1.27500 ya. Dengan target profit sama seperti pair yang lainnya di forex yaitu 10 sampai dengan 30 poin. Dan untuk area buy-nya itu berada di level 1.26800 sampai dengan 1.26500 seperti itu. Ya. Oke. Dan kita tahu bahwa yang tadi saya katakan, secara fundamental saat ini memang dolar lebih diuntungkan karena adanya aksi switching atau peralihan dari gold ke dolar Amerika. Namun antisipasi karena sentimen market yang tadi sudah saya katakan masih berpotensi akan mendorong emas dan menekan dolar Amerika. Oke, ya di pair yang terakhir kita lihat coba di saham ya, terutama di Nasdaq. Oke. Nah, kalau untuk Nasdaq di sini saya prediksi ya bahwa tren pergerakan Nasdaq ini akan coba turun ya. Karena apa? Kita tahu beberapa rilis data ekonomi Amerika ini cukup solid. Yang pertama, yang kedua, bahwa pergerakan Nasdaq ini sudah berada di level overbought-nya atau jenuh belinya. Jadi secara teknikal berpotensi Nasdaq akan coba turun. Oke. Antisipasi untuk area sell di level 18.500 sampai dengan level 18.000 ya. Lalu untuk area buy-nya berada di level 17.800 sampai dengan 17.500 dengan target profitnya sebesar 10 sampai dengan 30 poin atau disesuaikan dengan equity dan trading plan sobat melek trading semua ya. Oke. Nah, baik sobat melek trading, yang perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti malam akan ada dua data juga dari Amerika yang akan berpengaruh terhadap pergerakan market di semua pair ya, baik di forex, komoditi maupun di indeks saham. Ya, kedua data itu adalah Empire State Manufacturing Index dari Amerika dan satu lagi mengenai consumer sentiment juga dari Amerika. Nah, kedua data ini diprediksi akan mix untuk dolar Amerika. Apabila sesuai dengan ekspektasi, maka peluang penguatan dolar masih akan berlanjut, tinggal dihubungkan terhadap pergerakan market yang lainnya. Jadi kalau sesuai dengan ekspektasi, maka dolar akan menguat, emas akan kembali turun, pound sterling melemah, euro melemah, dan lainnya juga akan turun seperti itu. Oke, nah, untuk sobat melek trading yang tadi saya informasikan merupakan sebuah informasi analisa teknikal maupun analisa fundamental. Boleh diikuti, boleh tidak, karena bersifat hanya informasi saja. Yang terpenting harus diingat adalah disclaimer on ya. Tetap bijak di dalam melakukan trading, tetap perhatikan risk reward rasio serta risk management. Karena kenapa? Kita bertujuan di dalam trading itu bukan berapa besaran profit, namun bagaimana kita mempertahankan akun kita agar terus hidup seperti itu. Oke, baik sobat melek trading, saya rasa ini saja. Jika memang informasi ini berguna untuk sobat melek trading, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.